Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hamadi Apriko. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi akidah akhlak, yakninya materi yang bersubjudul tentang Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, jikalau kita lihat dari pengertian secara etimologi, maka itu adalah berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama Allah ini dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu adalah nama-nama yang indah, maka menyerulah dengan nama-nama tersebut. Nah, Asmaul Husna ini, nama-nama yang indah bagi Allah ini jumlahnya lebih kurang yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sekitar 99 nama, dan dicukupkan dengan nama Allah menjadi 100. Mendengar nama Asmaul Husna mungkin kita sudah sangat familiar sekali ketika kita dulu ikut sekolah dasar ataupun kita ikut MDTA atau mengaji atau TPA, TPQ. Di sana kita belajar tentang Asmaul Husna ini, dan bahkan Asmaul Husna ini bukan hanya kita belajar namun kita hafalkan dengan cara bernyanyi dengan ada-nadanya. Seperti halnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Itu sangat indah sekali, dan jikalau itu dinyanyikan itu sangat sejuk sekali dan indah sekali apabila kita tahu makna dari masing-masing nama Allah tersebut yang sangat indah, sungguh sangat indah. Asmaul Husna ini merupakan nama yang indah bagi Allah yang menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dan segala hal yang luar biasa dan sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melihat dari Asmaul Husna, maka ada rahasia-rahasia di balik Asmaul Husna ini. Maka sekarang kita akan membahas tentang mengungkap rahasia Asmaul Husna, yaitunya fenomena kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, Asmaul Husna ataupun nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala ini, jikalau kita ungkap rahasia-rahasia di balik setiap nama ini, maka kita akan menemukan fenomena kehidupan yang sangat luar biasa yang ada di dalamnya. Mulai dari kita di dalam kehidupan ini ternyata ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih maha kuasa, kemahabesarannya, keagungannya, yang mana dengan keagungan tersebut kita sebagai makhluk ini dapat merasa aman, dapat merasa tentram, dapat merasakan kasih sayang, dapat merasakan kenyamanan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita masuk kepada inti pembahasan dari Asmaul Husna ini sendiri, yang mana Asmaul Husna ini berjumlah 99. Pada kesempatan kali ini kita mungkin tidak akan membahas semuanya, namun hanya beberapa saja. Yang pertama kita akan membahas yaitu nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini diartikan dengan Allah itu Maha Pengasih. Sebenarnya sifat Ar-Rahman ada kesamaan dengan sifat Ar-Rahim. Bedanya adalah sifat Ar-Rahman berarti Allah itu Maha Pengasih kepada semua makhluk, apapun makhluknya, tanpa membedakan, tanpa memisah-misahkan atau membeda-bedakan dari makhluk Allah tersebut. Allah memberi kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada manusia, dan kepada manusia Allah juga tidak membedakan. Allah berikan kepada yang kecil, Allah berikan kepada yang besar, baik itu orangnya jauh, baik itu orangnya dekat, baik itu orangnya taat ataupun orangnya itu lalai, baik orangnya itu jujur ataupun orang itu pendusta. Bahkan Allah tetap memberikan rahmatnya kepada orang yang beriman, dan bahkan orang itu kafir sekalipun Allah tetap memberikan nikmatnya. Itulah kemahapengasihan Allah, keluasan maha pengasih Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya kepada semua orang, semua makhluk, tanpa terkecuali. Walaupun makhluk tersebut kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita banyak melihat ada peristiwa orang mukmin, orang beriman, orang Islam yang selalu beramal soleh, selalu mengerjakan kebaikan. Namun kita melihat orang yang beriman ini hartanya segitu saja, dia tidak kaya, dia tidak memiliki harta yang banyak. Namun kita lihat orang kafir itu dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beribadah, tetapi hartanya sangat banyak. Nah, inilah implementasi dari
nama Allah Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih kepada semua makhluk, baik ia beriman ataupun tidak beriman. Jadi kita harus meyakini bahwa walaupun seorang itu tidak beriman, jikalau ia diberikan kasih sayang oleh Allah, maka dia akan tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada nama yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim ini hampir sama dengan Ar-Rahman, yaitu Allah itu maha pengasih atau penyayang. Namun pada Ar-Rahim ini lebih khusus kepada orang beriman saja. Allah itu maha pengasih kepada orang-orang yang beriman. Mana dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat pertama dan ayat ketiga, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke ayat ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah ataupun penyayangnya Allah itu kepada semua makhluk tanpa terkecuali, namun pada sifat Ar-Rahim itu lebih khusus. Sementara Ar-Rahman itu umum, Ar-Rahim itu khusus. Khususnya bagaimana? Khususnya yaitu Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, terkhusus kepada orang mukmin, orang yang beriman ataupun orang muslim. Sehingga Allah itu, jikalau kita lihat perbandingan keduanya, Allah itu sangat adil. Di samping Allah itu bersifat dengan Ar-Rahman, pengasih kepada semua makhluk, tapi Allah juga memberikan kelebihan dengan sifat Ar-Rahimnya, terkhusus kepada orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezeki orang-orang yang beriman bukan hanya dapat kita lihat dari hartanya, bukan saja kita dapat lihat dari materinya, tapi kita dapat lihat orang-orang itu mendapatkan kesehatan yang luar biasa, orang-orang itu mendapatkan nikmat kebahagiaan, orang-orang itu dapat merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu merupakan suatu kasih sayang Allah kepada orang yang beriman secara khusus. Tidak diberikan kepada orang kafir. Karena banyak kita lihat orang kafir yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, memiliki banyak harta, namun hidupnya tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Mereka tidak pernah merasakan kepuasan. Mereka tidak pernah merasakan cukup dengan harta yang dimilikinya. Sehingga Allah memberikan kekhususannya melalui sifat Ar-Rahim, yaitunya Allah itu memberikan kasih sayangnya terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, masuk kita kepada nama Allah Al-Malik, yaitu yang maha merajai. Allah adalah penguasa alam semesta. Dalilnya mana? Terdapat dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Allah itu merajai seluruh alam semesta ini. Allah di samping menciptakan alam semesta, namun Allah juga merajai alam semesta ini. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang mengatur siang dan malam. Allah lah yang menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita lihat setiap hari kita, setiap waktu yang kita jalani, ini bukan berjalan dengan begitu saja, akan tetapi ada yang mengatur, ada yang merajai, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika merajai suatu, maka Allah akan mengaturnya dengan sedemikian rupa dan dengan hal yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat merasakan ketentraman hidup di dunia ini, ketentraman dengan kombinasi hidup manusia dengan alam dan sebagainya, sehingga kita dapat merasakan kenyamanan, kebahagiaan hidup di dunia ini, sehingga kita dengan nama Allah yang Maha Merajai itu, maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai hamba untuk betul-betul meyakini bahwa kita ini adalah hamba, yang mana hamba kita harus menghambakan diri kepada Raja kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, masuk kita kepada yang selanjutnya, yaitu Al-Quddus. Al-Quddus secara bahasa itu Allah itu maha suci. Allah itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan ataupun sifat-sifat yang memiliki kekurangan, karena Allah itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Mustahil Allah itu bersifat dengan kekurangan, karena kekurangan itu hanyalah bersifat hanya untuk makhluk saja. Kita contohnya,
sebagai makhluk, kita ini jikalau dihitung kelebihan kita, kita memang diberikan oleh Allah kelebihan. Namun di balik kelebihan itu kita juga memiliki banyak sekali kekurangan. Sehingga kita tidak bisa mencapai derajatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sendiri, Allah itu maha suci. Baik maha suci dari sifat-sifat kekurangan ataupun maha suci dari sifat-sifat yang tercela, karena Allah sendiri selalu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tidak ada yang memiliki sifat tercela. Tercela hanyalah milik kita, dan tercela dan kekurangan hanyalah milik kita. Sementara Allah memiliki sifat yang maha suci. Oleh karena itu kita semestinya dalam kehidupan ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang maha suci. Allah lah yang terbebas dari kekurangan. Jikalau seseorang mendekat kepada seorang raja, jikalau seseorang mendekat kepada seorang pemimpin ataupun presiden, mereka menganggap bahwa presiden itu adalah orang yang sangat luar biasa, memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Berarti dia telah lupa bahwa seorang presiden, seorang raja itu memiliki kekurangan, dan yang mana kerajaannya itu tidak akan bertahan lama, hanya sementara. Jadi jikalau seorang terkecoh dengan hal itu, maka dia akan sengsara. Jadi kita harus mengerti dan paham bahwa Allah maha suci dari segala sifat kekurangan, dan Allah maha suci dari segala sifat yang tercela. Allah memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Oke, dari beberapa Asmaul Husna ini, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, masih ada lagi dan masih banyak lagi. Mungkin kita akan tambah satu lagi, yaitunya Asmaul Husna As-Salam. As-Salam ini berarti Allah itu maha memberi keselamatan. Nah, kita hidup di dunia ini, yang kita cari adalah tidak lainnya adalah keselamatan. Sebagaimana yang sering kita baca setiap hari dan kita doakan setiap hari, seperti halnya kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan orang lain, semoga keselamatan berada di atas kamu. Dan juga kita berbagai doa, kita mendoakan keselamatan. Setiap hari kita mendoakan keselamatan. Bahkan orang kafir pun mendoakan orang sesama kafir juga selamat, seperti hanya mengucapkan selamat hari raya ataupun selamat pagi, selamat sore. Semuanya butuh yang namanya keselamatan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala lah yang maha memberikan keselamatan. Mungkin seorang pemimpin bisa memberikan keselamatan kepada kaumnya atau kepada penduduknya, namun keselamatan yang diberikan oleh pemimpin ini hanya terbatas. Ketika pemimpin ini sudah berhenti dari jabatan, baik itu meninggal ataupun sudah habis masa jabatan, maka pemimpin ini tidak akan bisa lagi memberikan keselamatan bagi penduduknya. Oleh karena itu, kita diperintahkan, ada pepatah mengatakan, bersandarlah kita kepada yang besar dan bergantunglah kita kepada yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan hanya melihat kepada hal yang sementara saja. Jangan kita melihat kepada hal-hal yang memacu nafsu dan memacu dengan artian kata bahwa kita hanya mendapatkan hal itu hanya untuk sementara saja. Tapi kita lihatlah sesuatu yang abadi, sesuatu yang bertahan lama, sesuatu yang akan berdampak baik bagi diri kita. Oleh karena itu, Allah lah yang maha memberi keselamatan. Maka sudah semestinya kita meminta keselamatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meminta keselamatan hanya kepada Allah, berarti kita selalu bertawakal kepada Allah dalam hari-hari kita. Apapun pekerjaan kita, kita doakan kepada Allah. Setelah kita melakukan berbagai aktivitas, kita berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi keselamatan itu, Allah turunkan keselamatan, Allah berikan ketentraman dalam hati kita, sehingga kita dapat merasakan kenyamanan, kita dapat merasakan kebahagiaan, kita dapat merasakan keindahan hidup di dunia ini. Dan kita juga akan berharap juga keindahan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih kekal lagi, lebih abadi lagi di akhirat kelak. Sehingga kita dengan mempelajari Asmaul Husna ini sungguh akan semakin mendekatkan kita kepada Allah.
Dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita mengetahui rahasia-rahasia masing-masing Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita. Ternyata kehidupan kita ini tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tergantung, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kerahasiaan rahasia yang ada pada masing-masing Asmaul Husna ini, terdapat fenomena kehidupan yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga sudah sepatutnya kita memperdalam ilmu kita, memperluas wawasan kita, mempelajari Asmaul Husna agar kita menjadi hamba yang menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada kasih sayang Allah, dalam kehidupan ini ada keselamatan yang diberikan Allah, dalam kehidupan ini ada yang merajai, dalam kehidupan ini ada yang memberi rezeki dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita terapkan nilai-nilai Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat diambil berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.